Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita semua berharap dalam kondisi yang sehat walafiat ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan sudah jaga dan lindungi dalam peristirahatan kami, dan kami boleh bangun pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita masih tetap terambil di dalam Bilangan, kitab Bilangan 22. Pada pagi hari ini kita ambil ayat di dalam 13 sampai 20. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membaca di dalam Bilangan 1 sampai 12. Yang terakhir adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada Bileam, yaitu dengan mengatakan, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati, yaitu orang-orang Israel. Sementara Raja Balak merasa ketakutan yang tidak beralasan, menjadikan dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari orang Israel. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 13 mengatakan, bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Ya. Ada perbedaan di sini. Lalu saya lanjutkan dulu ayat yang ke-14. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, para pemuka-pemuka Balak, mengatakan, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Kalau kita perhatikan, ada kalimat-kalimat, beberapa kalimat yang mereka tangkap dengan maksud yang berbeda-beda. Kalau ayat 12 mengatakan, Tuhan berfirman, janganlah, suatu larangan, tidak boleh, tidak diizinkan, tidak diperkenan, adalah suatu larangan. Dengan kalimat lah terakhir, dihimbau untuk tidak melakukan itu. Tetapi Bileam sendiri mengatakan, Tuhan tidak mengizinkan. Kalimat mengizinkan itu, kalau menurut saya, antara ya dan tidak ya. Antara ya dan tidak. Lalu sementara orang-orang Moab sendiri mengatakan, Bileam menolak. Berarti sebenarnya Bileam ini tidak 100% untuk mengatakan bahwa Tuhan melarang dia ya untuk ikut bersama-sama orang Moab atau mengikuti apa yang Raja Balak inginkan ya. Nah, lalu di sini ayat 17 mengatakan, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Raja Balak mengatakan itu kepada Bileam. Ya. Ayat 16 mengatakan, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkan. Meskipun jawaban Bileam, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Apa yang diungkapkan Bileam terhadap Balak ini sebenarnya benar, tetapi kenyataan yang terjadi adalah hatinya si Bileam mulai dagdikduk. Wah, mau dapat upah gede nih, mau dapat upah yang benar-benar menggiurkan. Nah, makanya dia seolah-olah menolak permintaan Balak. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, lalu akhirnya Tuhan mengatakan, dan datanglah
Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jika orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 20 ternyata kok Tuhan mengizinkan. Kata orang Jawa kesannya Tuhan tuh mencela-mencele gitu ya. Pagi tempe, siang dele, lalu malam jadi tahu. Tidak. Sebenarnya Tuhan tidak mencela-mencele atau Tuhan tidak berubah-ubah. Ya, tetapi kalau kita menangkap akhirnya Tuhan memberikan izin, ya wes lah, kamu pergilah bersama-sama mereka, ya, bersama-sama dengan orang Moab itu, tetapi hanya yang aku firmankan kepadamu harus kau lakukan. Sebenarnya kalau Bileam ini mengerti berapa kali orang Moab datang mengirim utusan, lalu Tuhan selalu janganlah, melarang, tidak boleh untuk mengutuki orang-orang Israel karena mereka adalah orang yang diberkati. Tetapi si Bileam ini juga tidak putus asa. Datang lagi orang Moab, ya. Datang lagi orang Moab, lalu begitu pula yang terjadi. Bermalamlah kamu di sini, ya. Tuhan mau bicara apa lagi nanti malam, besok pagi akan kusampaikan. Seakan-akan apa yang Tuhan sampaikan itu besok akan berubah. Makanya orang-orang Moab itu disuruh bermalam. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Bileam ini hatinya kepada Tuhan, ya. Menurut bacaan-bacaan selanjutnya, Bileam ini kan seorang penenun gitu ya. Ada yang mengatakan juga di buku-buku yang lain itu dia adalah seorang nabi palsu, ya. Ada yang begitu. Tetapi pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana sih sikap yang harus kita tunjukkan, sikap yang harus Bileam tunjukkan kepada orang-orang Moab ini, utusan dari Raja Balak. Sekali Tuhan katakan jangan, ya dia harus menolak, jangan. Karena jelas Tuhan mengatakan bahwa orang-orang ini adalah diberkati. Orang-orang Israel adalah orang yang diberkati. Dia tahu. Tidak mungkin Tuhan akan menggantikan dengan ya udah kutuklah dia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ada banyak godaan di sekitar kita. Seperti Bileam. Ya. Bileam tidak mau. Tuhan mengatakan janganlah. Tetapi Raja Balak juga semangat supaya Bileam ini hatinya mulai goyah, hatinya mulai terombang-ambing karena ada harta di depan mata. Ada banyak godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti Bileam, tidak. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita belajar dari apa yang kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai godaan itu akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Jangan sampai situasi saat ini yang terjadi dalam kehidupan, orang bilang saat ini adalah saat-saat yang sulit, kita semakin menjauh kepada Tuhan. Ada banyak kesibukan yang begitu padat sehingga kita mulai menghabiskan waktu kita dengan kesibukan. Ada juga karena aktivitas yang terlalu padat, badan kita jadi capek sehingga kita jadi ada sedikit ogah-ogahan, malas untuk hal-hal yang positif tentunya. Ya. Ada lagu mengatakan, Yesus, engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kalau kita nyanyikan pujian ini, pasti akan mengalir air mata kita. Karena kita katakan, dunia tak dapat menggantikanmu.
Apapun yang dunia tawarkan tidak bisa menggantikan posisi Yesus dalam hati kita, Yesus dalam pikiran kita. Karena menggantikan Yesus berarti akan membinasakan diri kita. Diri kita akan tinggal dalam kebinasaan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan, betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan kita. Karena kehadirannya, penyertaannya sangat kita butuhkan. Penyertaan Tuhan seperti Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apapun yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama tentunya saya juga belajar dari Bapak Ibu dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Saya juga belajar. Oleh karena itu mari bersama-sama, apapun yang terjadi, ada banyak godaan, ada banyak kelemahan, daging kita selalu membawa kita untuk menjadi kita sibuk, kita malas. Tetapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita menyemangati kita, memacu kita, mengingatkan kita untuk kita membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Saya berharap pada pagi hari ini kita belajar dari Bileam dan kita selalu mendengar apa yang Tuhan mau. Firman-Nya ya dan amin, yang tidak pernah berubah. Kita mau pegang teguh janjinya. Puji Tuhan, selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Engkau menempati tempat terutama dalam hati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bantu kami untuk setia kepada Engkau. Bantu kami untuk makin hari membawa hati dan pikiran kami melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih topang kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk